Tentang kalimat apa, hasil tidak akan. Oh iya, hasil tidak akan mengkhianati perjuangan, Ustaz. Iya. Ada sebuah syair yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, imam kebanggaan kita. Beliau mengatakan wa minad dalil 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labib wa tibu 'aishil ahmaqi. Dan di antara dalil tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan yang berjalan di alam semesta ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adanya orang-orang cerdas yang hidupnya menderita dan ada orang-orang dungu yang hidupnya penuh dengan fasilitas dunia. Jadi akan ada satu titik gitu loh dalam kehidupan ini, ada orang udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap gak kaya-kaya gitu loh, gak berhasil secara duniawi. Dan ada orang yang gak punya kapasitas, malas-malesan, itu sukses. Banyak. Itu banyak banget. Kita kenal lah di dunia pergaulan kita. Jangankan dia berjuang, jangankan no pain no gain, dia begitu brojol dari perut ibunya udah kaya gitu loh. Ada. Mau ngapa-ngapain nih. Iya benar. Udah kaya. Dan di waktu yang sama ada orang 20 tahun kaki di kepala kaki nggak punya kaya-kaya. Iya, nggak punya kain seperti dia. Dia nggak ngapa-ngapain. Tugasnya cuma keluar doang aja. Terus langsung kaya, subhanallah. Nah, apa hikmahnya? Biar kita tahu bahwa effort manusia bukan segala-galanya, Pak. Kita suruh berjuang betul. Tapi ada yang di atas itu semua. Wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin dalam surat At-Takwir yang terakhir. Apa yang kalian inginkan tidak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita kembali ke spirit dan filosofi penghambaan gitu loh. Gitu loh. Bahwa akan ada satu titik Anda tuh hamba. Mau sehebat apapun, sejago apapun, effort sekuat apapun, pada akhirnya kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang salah satu konsekuensinya harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kesuksesan. Disitulah keberhasilan. Makanya yang bikin kita hancur adalah ketika kita menjadikan parameter duniawi sebagai tolak ukur kita. Oke, misalnya kita gagal terus. Kita gagal terus. Perlu kita udah coba ya. Sedangkan kita lihat teman kita cuman gara-gara warisan dia langsung kaya raya. Yang bikin kita sakit hati, nyelekit gitu loh, nyesek. Itu kenapa sih? Karena parameter kita kan dunia. Coba kalau kita yakin bahwa semua perjuangan, seluruh keringat, seluruh kerja keras, seluruh air mata itu nggak sia-sia karena kita lakukan itu dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, dan itu kita yakini sebagai sebuah pahala, keberkahan, khususnya di akhirat, maka kita sukses. Insya Allah. Udahlah, kita nggak usah ngebahas lagi orang-orang terkaya, Zak. Udah cukup, Zak. Karena itu bukan ukuran. Betul, tapi juga bukan pakai madzhab perubahan sekali lagi. Ya kan? Totalitas. Tapi niatkan totalitas kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan ini menjadi sarana menuju akhirat. Sehingga apapun hasilnya, apapun yang Allah takdirkan, seperti kata Imam Syafi'i, wa minad dalil al-qada'i wa hukmihi, dan antara dalil yang jelas di masyarakat bahwa semuanya ini akhirnya kembali kepada takdir Allah, semua ini kembali kepada ketetapan Allah, akan ada bu'sul labib, orang yang cerdas berbakat tapi hidupnya sengsara secara dunia. Wa tibu 'aishil ahmaqi, dan di waktu yang sama ada orang dungu, nggak ngerti apa-apa, tapi hidupnya dengan bergelimang kekayaan dunia. Itu menunjukkan bahwa pada akhirnya dunia hanya ujian, mau beriman apa enggak, mau berharap atau tidak, mau berharap ke Allah atau berharap ke dunia. Lalu pada akhirnya bahwa yang mengatur ini semua bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti dari salah satu ujian dunia. Cek set. Waduh, luar biasa nih. Oke. Speechless ya, Mas. Banyak sekali di dalam realita kenyataan hidup ini bahwa ada orang yang nggak lulus SD jadi pimpinan perusahaan, dan yang kerja sama dia tuh S3, profesor, malah doktor. Tapi Mas Neni, kalau misal dia nggak lulus SD, tapi dia punya pengalaman, dia kerja keras, dia ngerintis dari bawah, fair, itu wajar. Tapi ada yang nggak ngapa-ngapain, lahir doang, gitu loh, lahir doang. Terus ditaruh sebagai dirut, sebagai CEO, dan yang di bawah dia itu yang kerja banting tulang, terus jadi ketika kuliah ambil side job, jadi waiter, suruh bersihin WC segala macam. Itu membuat kita yakin bahwa ada zat yang maha kuasa dalam menentukan nasib. Dan kita. itu nanti ujian keikhlasan, ujian hasad apa enggak. Ya kan, dengki apa enggak kita gitu loh. Mas, ya Allah, kenapa saya udah berusaha, saya cuma dikasih segini, dia nggak ngapa-ngapain. Itu ujian. Anda komplain nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Anda yakin nggak bahwa Allah lah pemutus yang paling bijak?
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak? Kan pada akhirnya nanti ujiannya ke sana. Kan kembali kepada surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Intinya apa sih? Mentok-mentoknya itu apa sih? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling kaya? Bukan. Yang paling sukses secara duniawi? Bukan. Yang paling baik amalnya. Dan amal mencakup iman, keyakinan, lalu percaya sama Allah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Masya Allah. Wah, ini luar biasa sekali pengalaman ngobrol luar biasa. Alhamdulillah. When life gives you lemon, makes lemonade. Lemonade. Betul. Tapi sebenarnya bukan live, Allah yang memberikan lemon itu tadi. Ujian-ujian tadi kan. Benar. Untuk menguji kita beramal atau tidak. Ya Allah. Berharta beramal, tidak berharta beramal, ya kan? Banyak hal artinya itu ujian semuanya. Iya. Gitu ya. Makanya Mas Yani dan Rozak, makanya para ulama walaupun udah berjuang itu nggak terpuruk ketika hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, karena mereka dididik seperti itu. Makanya kan Imam Syafi'i sampaikan nasihat itu, para ulama yang juga sampaikan itu. Tenang loh, pada akhirnya nanti yang akan berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan makanya limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahar. Siapa yang punya kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidul qahar. Ini semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhirnya apakah kita bisa berperan sebagai seorang hamba apa tidak? Beriman apa tidak? Mungkin itu. Dan ingat bahwa kita adalah seorang hamba yang harus menghamba. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan atas ilmu dan nasihatnya ya.